Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah tabaraka wa ta'ala fil kitabullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kami, Bapak RT, Bapak RW, dan jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati ibu-ibu kami sekalian, Ibu Majlis Taklim, jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anak kami sekalian, calon-calon generasi pejuang agama yang mulia ini, yang insya Allah cita-cita kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian, atas karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan dalam hidup, nikmat yang dari dahulu kita rasakan, kita sadari tanpa kita sadari telah kita pakai sampai saat ini, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Insya Allah kita telah dilahirkan sebagai orang Islam, bukan orang kafir. Insya Allah kita lah yang dipanggil oleh Allah di dalam kitab Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Dan dengan nikmat sehat ini, Pak, kita masih sempat hadir di masjid kita cintai di dalam menghidupkan siar Islam. Salat tarawih, qiyamul lail, betapa banyak saudara kita, kawan-kawan kita yang terbaring di rumah sakit. Jangankan untuk datang di masjid ini, untuk bergerak saja, untuk makan mereka tidak susah, karena sakit yang mereka derita di sini. Salawat dan salam selalu kita berikan pada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan umat, membawa manusia kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, tentu melalui sunnah-sunnah beliau, sunnah Rasul. Wa qala Rasulullah fil hadis syarif, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka telah dia akan bersamaku di dalam surga. Betapa banyak sunnah Rasul yang kita lalaikan dalam kehidupan kita, yang kita tidak ingat, padahal ini jalan menuju surga Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita lupa dengan sunnah Rasul. Contohnya ada di sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita masuk ke kamar mandi berapa kali satu hari. Rasulullah mengajarkan masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi, melangkah kaki kiri, keluar kaki kanan. Hanya itu aja yang kita lakukan. Ibu, kalau bisa beserta doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. 10 kali kita masuk toilet, 10 kali kita ke kamar mandi, 10 kali kita mendapat pahala dari Allah. Malaikat di kiri kanan kita yang mencatat. Rasulullah mengajarkan agar kita minum dalam keadaan duduk, jangan minum berdiri. Kenapa? Setelah diselidiki oleh pakar ilmuwan di muka bumi ini, mereka yang minum dalam keadaan berdiri, Pak, air yang mengalir ke tubuh itu kemana-mana. Rentan tubuh manusia itu terkena penyakit, bukan malah sehat. Jadi mereka yang minum dalam keadaan duduk, air yang mengalir ke tubuhnya, Pak, tepat sasaran yang membuat tubuh manusia akan kebal terhadap penyakit. Diakui oleh ilmuwan di muka bumi. Hebatnya Rasulullah kita ini. Rasulullah mengajarkan agar kita makan, minum, bekerja dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri.
Kiri ini untuk yang kotor-kotor, yang kiri ini adalah tangannya setan. Jadi Rasulullah mengajarkan agar yang ikut-ikut jadi sekutu setan. Bekerja ada masalah dengan tangan kanan. Kenapa? Orang bule, Pak. Orang Amerika, semua mereka ganteng-ganteng, mereka cantik-cantik, tetapi ya makan pakai tangan kiri, ngambil tangan kiri, menulis tangan kiri, bekerja dan bahkan setir mobil sebelah kiri, Pak. Kenapa? Mereka orang kafir, mereka suku-sukunya setan. Itu hebatnya Rasulullah. Kita orang Islam ada. Yang saya hormati hadirin sekalian, perputaran waktu sangat kencang, Pak. Sangat kencang. Kemarin umat manusia di muka bumi ini menyambut tahun baru 2024 selesai dan masuk bulan ke-14 kan. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Umur kita semakin habis sebenarnya. Kemarin baru kita merasakan melakukan pemilu yang kita coblos kemarin. Pemilu yang paling buruk di muka bumi ini. Ini yang terjadi di negara kita. Apa nak ironis dia kita? Capek kita datang memilih ke posko berjam-jam, ternyata hasilnya kacau balau. Mana kebenaran di muka bumi di Indonesia? Tapi kita jangan takut, kita jangan percaya, kita masih punya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, inna batilan kana zahuqan. Sesungguhnya kebenaran itu pasti akan tegak, kebatilan itu pasti akan musnah, kata Allah. Terus kita berdoa agar Allah berikan yang terbaik pemimpin untuk negeri kita, agar selamat negeri kita ini. Jangan lupakan terus berdoa. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka judul khutbah kita anak-anak catat ya. Judul apa kajian kita pada malam hari ini yaitu orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. Catatlah, orang yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat, meraih surga, masuk ke dalam surga Allah. Ini adalah cita-cita manusia, cita-cita umat Islam untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu hadirin sekalian, sangatlah penting bagi kita untuk meningkatkan takwa kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ajal menjemput. Tetap istiqomah berjalan di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Pada akhir masa dunia ini hadirin sekalian, maka peristiwa akbar, suatu peristiwa yang sangat hebat akan terjadi, yaitu peristiwa kiamat akan terjadi setelah habis masa di muka bumi ini, yang mana tidak satu pun makhluk yang dapat memastikan kapan waktu kiamat ini akan datang dari sekalian. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya mereka menanyakan kepada engkau Muhammad tentang kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada di sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa hari kiamat ini hadirin merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena pentingnya kita beriman pada hari kiamat ini, karena percaya kepada hari kemudian adalah rukun iman, Pak. Kita akan dinyatakan orang beriman setelah kita percaya tentang iman ini. Kiamat adalah rukun iman. Jadi bagi umat Islam, kepastian datangnya hari kiamat ini sudah menjadi sunatullah dan janji Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'aha atiyatun lal raiba fiha wa anna Allah ya'afu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu akan pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kuburnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala akan dibangkitkan. Namun sekali lagi hadirin sekalian, kapan pasti
kiamat tidak ada dijelaskan secara rinci, baik dalam Al-Quranul Karim maupun dalam kitabullah, dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pasti hadirin kiamat ini akan terjadi didahului dengan tanda-tandanya. Mungkin kita sedang sebelum kiamat itu terjadi, tandanya akan ada, yaitu munculnya Dajjal. Mungkin anak-anak gua Dajjal banyak sekarang. Munculnya Dajjal. Yang selanjutnya adalah munculnya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu keluar Ya'juj dan Ma'juj. Datangnya Imam Mahdi. Dan terakhir matahari terbit sebelah sana lagi, sebelah barat. Itu tanda terakhir, tidak ada cerita lagi. Namun hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kiamat ini berbagai macam peristiwa akan terjadi pada hari kiamat ini, hadirin sekalian. Pada hari kiamat semesta ini, yang pasti alam semesta ini dan semuanya akan hancur, Pak. Itu pasti, kita sudah tahu semuanya. Jadi betapa meruginya manusia yang hidupnya tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat ini, hadirin sekalian. Pada hari kiamat ini manusia ini akan sibuk, Pak. Sibuk mengurusi diri masing-masing. Anak-anak, orang tua tidak peduli, Pak. Sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Suami istri yang biasanya di dunia kemanapun dia pergi berdua-dua, Pak. Ke pasar berdua, pulang kampung, pada hari kiamat tidak saling mengenal dengan sekalian. Itu suamiku, itu istriku, tidak ada. Sibuk dengan alam masing-masing dengan sekalian pada hari kiamat. Kawan, sahabat, karib, kerabat, tidak ada basa-basi lagi, tegur sapa pada hari ini. Sibuk dengan urusan masing-masing. Betapa kacaunya keadaan hari kiamat ini. Namun hadirin sekalian, ada orang-orang yang beruntung pada hari kiamat ini, Pak. Yaitu mereka yang dipandang oleh Allah dan dipandang oleh Rasulullah SAW. Itulah orang yang beruntung pada hari kiamat ini. Namun sayang hadirin sekalian, ada orang yang beruntung, banyak pula orang yang tidak beruntung pada hari kiamat ini. Tidak dipandang oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat ini, hadirin sekalian. Bahkan dicuekin aja, mampus. Jadi hadirin sekalian yang kita kaji, ada beberapa macam orang-orang yang tak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Betapa meruginya kita. Dibiarkan saja oleh Allah dan Rasulnya pada hari kiamat, hadirin sekalian. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, hadis riwayat Ibnu Baihaqi, yang artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, jika macam orang yang Allah tidak mau memandang mereka di hari kiamat, yaitu orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Lalu yang kedua adalah orang yang suka minum khamar atau minuman keras. Yang ketiga adalah orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, sedekahnya. Dia sebut-sebut terus. Ini orang-orang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Jadi berdasarkan hadis ini, hadirin sekalian, maka orang tidak dipandang ini adalah yang pertama, orang yang menyakiti kedua orang tuanya dan durhaka kepada orang tuanya, hadirin. Ini adalah suatu perbuatan keji. Allah dan Rasulnya membenci orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jangankan menyakiti orang tua, hadirin sekalian, berkata pada orang tua itu dilaknat oleh Allah SWT. Jangankan menyakiti, hadirin sekalian, cuma mengatakan itu apa itu, termasuk kita orang durhaka. Itu yang pertama, hadirin, orang tidak akan dipandang oleh Allah. Yang kedua, hadirin sekalian, orang yang gemar minuman keras ini, Pak. Kenapa orang yang menyukai minuman keras ini otak kacau, otak pikirannya tidak masuk kepadanya lagi, kacau, sehingga akan menimbulkan kemaksiatan dalam, bisa menyebabkan maksiat, perkelahian, persinahan dan segala keburukan. Ini bagi mereka yang suka minuman keras, dan ini orang tidak dipandang oleh Allah, hadirin sekalian.
karena pengaruh alkohol di dalam minuman keras ini, Pak. Yang ketiga adalah orang yang suka menyebut-nyebut kembali yang telah dia berikan dan sekalian. Artinya ia tidak ikhlas. Ia hanya ingin dipuji tatkala ia memberi. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Seperti orang menginfakkan hartanya karena ria. Nah, apabila telah kita beri sedekah di masjid ini atau apapun masalah, jangan kita ukir-ukir kembali pemberian. Batal pahalanya hadirin sekalian dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat kelak. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin diriwayatkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yakamuhum wallahu anza wa jalla yaumal qiyamah, syaikhur zanni wal ahilul mazhum wal imahum kabar kazzabu. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, 3 golongan yang tidak diajak bicara pada hari kiamat adalah orang tua yang suka berzina. Nauzubillah min dzalik. Orang tua yang masih gemar berzina. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin, Pak, tidak dipandang oleh Allah, tetapi orang miskin yang sombong, hadirin sekalian. Biasanya sombong ini pakai orang kaya, tetapi orang ada yang miskin tetapi ia sombong. Kenapa itu, Pak? Ia tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat ini. Dan selanjutnya adalah pemimpin yang mendusta, sering mendusta, hadirin sekalian. Jadi ini menurut kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ada 6 poin tentang orang-orang yang tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat. Jadi menurut hadis ini, hadirin sekalian, hadis ini menyinggung kita, Pak. Menyinggung kita, Bu. Kita yang sudah tua-tua ini disinggung oleh hadis ini. Janganlah jaga otak kita, jaga lisan kita, jaga mata kita, hati kita dari segala perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur zina ini. Mungkin itu bisa dengan melihat Google atau TV atau bicara-bicara yang lain. Ini ada unsur zina. Apalagi berbuat zina, hadirin sekalian. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, hadis ini menyinggung bagi orang-orang yang miskin, Pak. Nauzubillah. Orang miskin, Pak, sombong pula lagi. Ya boleh ketawa itu. Cuman lah dulu. Jadi artinya itu tak tahu diri, tak tahu diri. Sombong ini pakaian orang-orang yang kelas-kelas atas biasanya. Tapi ya kenyataannya ada juga, nauzubillah min dzalik. Itulah sifat manusia. Yang terakhir, hadirin sekalian, pemimpin yang kerjanya berdusta terus. Obral janji, obral omongan, lisan-lisan Melayu, tetapi semua dusta. Apakah itulah pemimpin-pemimpin di negara kita ini? Auzubillah min dzalik. Itulah pemimpin yang pendusta, yang tidak akan diajukan kelak di hari kiamat dan akan dicampakkan ke dalam neraka Allah SWT. Maka kita berdoa terus, hadirin sekalian, kepada Allah dalam sholat kita. Terus minta kepada Allah agar Allah berikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita ini, karena anak cucu kita nanti akan mewarisi bumi Indonesia ini. Demikianlah Pak, hadirin sekalian, mungkin waktu yang memisahkan kita, mungkin yang singkat ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita agar hati-hati kita dengan 6 hal ini, Pak, agar kita dipandang oleh Allah kelak di akhirat, dan kita menjadi orang selamat itu. Maafkan jika ada kesilapan, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah semata-mata. Akhir kalam, Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.